Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ida di sini. Hari ini kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makan, ciri-ciri makhluk hidup yang makan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kamu ingat enggak ketika kamu masih kecil? Ketika kamu masih kecil, kamu bisa apa? Nah, coba kita ingat kembali ya. Coba kalian perhatikan foto di samping ini. Ini adalah foto waktu De Ahsan masih bayi. Jadi ketika De Ahsan masih baru lahir, dia masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain, cuman baru bisa tiduran sambil menangis. Ya, kalau minta makan masih nangis, minta minum masih nangis. Nah, sekarang kalian sudah lihat De Ahsan sudah bisa lari, sudah tinggi, sudah badannya sudah bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah gemuk, terus rambutnya tambah panjang. Setiap hari ada aja yang dilakuin. Nah, seperti itu adalah contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Coba, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Coba kita perhatikan foto-foto De Ahsan di sini. Nah, di situ ada foto De Ahsan, di mana De Ahsan dari yang baru bisa tiduran saja, terus lama kelamaan dia bisa merangkak, kemudian dia bisa mulai mau berjalan di titah, terus dia jalan sampai ketika dia udah mulai jalan, Ustazah Ida kerepotan, kewalahan sama De Ahsan yang selalu berjalan-jalan. Jadi di sini kalian lihat ada foto di mana De Ahsan pakai tas, terus belakangnya ada talinya. Jadi waktu itu kita pergi ke kebun binatang, terus karena takut De Ahsan lari kemana-mana, jadi kita pakaiin tas yang ada harnessnya. Jadi kalau De Ahsan kemana gitu, kita kerasa, jadi mengantisipasi supaya De Ahsan tidak hilang. Nah, ketika itu dia aktif-aktifnya berjalan dan berlari. Nah, kalian juga seperti itu dulu. Jadi ketika kalian lahir, kalian itu lahir, bukan pecah dari telur ya. Kalian itu lahir, kemudian waktu bayi masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain, kemudian semakin hari semakin bertambah, panjangnya bertambah, kemudian beratnya bertambah yang ditimbang di posyandu seperti itu. Nah, itu namanya pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan itu berhubungannya dengan bertambahnya atau semakin besar, semakin panjang. Jadi tentang kuantitasnya. Jadi beratnya bertambah, panjangnya bertambah, tingginya bertambah. Nah, kalau perkembangan itu apa? Nah, perkembangan itu seperti ini. Jadi waktu kalian masih bayi, kalian kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kemudian kalian mulai bisa miring, kan masih terlentang aja, cuman bisa nangis. Nah, kemudian kalian waktu masih bayi itu mulai bisa miring. Setelah miring, tengkurap. Setelah tengkurap, duduk. Setelah duduk, merangkak. Kemudian mulai belajar berjalan, bisa berjalan sampai nanti akhirnya tua. Nah, itu yang berhubungan dengan kemampuan itu namanya perkembangan. Sama ketika kalian masih bayi itu belum bisa ngomong, kemudian kalian bisa ngomong. Nah, itu namanya perkembangan. Jadi dari yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, itu namanya perkembangan. Nah, perkembangan itu hubungannya tentang kemampuan. Jadi kalau kemampuan itu berkembang, tapi kalau kuantitas seperti berat badan, terus panjang rambut, kuku yang selalu tumbuh, kemudian tinggi badan, itu namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan manusia itu seperti itu. Berbeda lagi dengan pertumbuhan pada hewan. Kalian lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu bayinya bentuknya apa? Ya, jadi kupu-kupu itu berasal dari telur. Ketika menetas, dia jadi apa dulu? Ya, dia jadi ulat. Kemudian setelah melewati fase makan sampai dewasa, kemudian sudah cukup usianya, dia akan membungkus dirinya dengan kepompong, jadi kepompong. Setelah itu, setelah kepompongnya sudah siap untuk keluar, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, berbeda ya. Ada beberapa hewan yang tidak mengalami perubahan, jadi tumbuh dan berkembangnya tuh bentuknya tidak berubah. Tapi ada juga yang berubah bentuknya, seperti kupu-kupu itu tadi. Nah, fase-fase itu disebut pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalau pada hewan namanya metamorfosis.
metamorfosis. Nah, ketika pada kupu-kupu itu namanya metamorfosis sempurna karena mereka berubah bentuknya berubah. Tapi kalau tidak berubah seperti manusia itu seperti kucing, kemudian apalagi anjing, seperti itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Jadi mereka hanya pertumbuhan dan perkembangan biasa. Tapi kalau pada kupu-kupu, katak itu kan dia berubah bentuknya, itu namanya metamorfosis sempurna. Nah, dalam mengalami pertumbuhan dan perkembangan seringkali ada terjadi gangguan-gangguan sehingga mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbeda. Nah, manusia yang berbeda gimana Ustazah? Ada yang memiliki kemampuan yang khusus, misalnya ada yang tubuhnya kekurangan, kemudian ada yang kemudian tidak bisa berbicara, seperti itu. Namun meskipun demikian mereka tetaplah makhluk Allah yang ciptakan mereka. Jadi kita tidak boleh kemudian tidak menghormati mereka karena mereka kurang, mereka tidak sempurna, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati sesama umat manusia meskipun mereka tidak sempurna. Nah, dari sini kita belajar untuk saling menghormati, menghargai ketidaksempurnaan orang lain. Kita sendiri pun belum tentu sempurna, jadi kita tidak boleh ya membuli, ngata-ngatain temennya yang tidak baik, itu tidak boleh. Karena kita semua itu sejatinya adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, salah satu sifat tersebut merupakan salah satu sikap tersebut merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila yang kedua. Ya, jadi sila kedua itu bunyinya apa? Masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sesama manusia harus saling menghormati karena kita adalah sama-sama makhluk Allah. Di mata Allah derajat kita sama. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh kita kemudian saling menjatuhkan. Nah, kita harus menghormati hak, kewajiban dan segala sesuatu yang kita miliki masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu, kemudian juga tidak boleh saling mencela. Harusnya kita malah harus saling menghormati dan saling menghargai karena kita sesama manusia, sesama makhluk Allah. Ada yang tahu lambang dari sila kedua? Ya, sila kedua dilambangkan dengan rantai dan backgroundnya merah. Jadi belakangnya merah. Coba lihat gambar berikut ini. Nah, apa arti dari rantai yang saling mengait itu tadi? Ada yang tahu? Nah, pada sila kedua lambangnya adalah rantai. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, tidak membeda-bedakan, semuanya sama karena pada hakikatnya semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas rantai yang berbentuk segi empat dan rantai yang berbentuk lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Rantai segi empat ini melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal misalnya tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam, dan lain-lain. Butir-butir Pancasila sila kedua sendiri ada 10. Nah, dari situ kita bisa mengembangkannya menjadi sikap-sikap yang terpuji. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Karena pada hakikatnya manusia itu sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan maupun yang lainnya. Jadi semua makhluk Allah tidak ada yang berbeda. Meskipun berbeda, kita tetap kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi sesama manusia itu harus saling menyayangi, menghormati, bertenggang rasa, kemudian mengembangkan sikap
tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi tidak boleh tuh membuli, ngata-ngatain, itu nggak boleh. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi demi kebenaran dan keadilan kalian harus berani, tidak boleh berbohong, seperti itu ya. Bangsa Indonesia ini merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu dia isi dari butir-butir sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu kita sebagai sesama manusia harus saling menyayangi, tidak boleh saling membeda-bedakan, jangan saling mencela, karena sesungguhnya keanekaragaman kita itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang tadi, dan kita sudah belajar tentang sila kedua dari Pancasila, sekarang kalian memahami ya, jadi kita sesama manusia itu makhluk yang sama, ciptaan Allah, harkat dan martabatnya sama, kita tidak boleh saling mencela. Jadi stop bullying, siapapun itu yang masih melakukan bullying, yang mencela satu sama lain, yang meskipun hanya memanggil temannya dengan panggilan yang lain, misalnya seperti Ustazah Ida dipanggil apa gitu, panggilan yang jelek, itu nggak boleh ya. Allah sudah memerintahkan bahwa kita harus saling memanggil dengan panggilan yang baik, karena nama adalah doa. Jadi ketika kamu memanggil teman kamu, itu sebenarnya kamu sambil melafalkan doa untuknya. Hey Ida, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Oke, cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.